So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg, jadi kita mau nge-review laptop yaitu Acer Concept D7. First of all, gue mesti kasih tahu dulu kalau laptop ini merupakan RTX Studio laptop, yang artinya GPU-nya ditenagai oleh RTX terbaru, dan basically RTX Studio laptop ini merupakan sertifikat yang diberikan Nvidia untuk brand komputer atau laptop yang sudah memenuhi syarat mereka. Contoh kayak prosesor harus pakai Intel i7, internal memory harus pakai SSD 512GB ke atas, RAM harus 16GB, layar harus 1080p atau bahkan lebih. Pokoknya setelah memenuhi syarat tersebut, barulah sertifikat ini bisa diberikan. Gampangnya, laptop ini adalah laptop pilihan dari Nvidia langsung. Jadi nggak bisa sembarangan langsung dikasih lah ya. Jadi Nvidia mau memberikan performa terbaik buat calon consumer tanpa harus bikin consumer ribet, kayak pilih spek terbaik atau apa, tinggal pakai aja. Sesimpel itu. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar yang menurut gua pas untuk seorang content creator, yaitu 15,6 inch. Dengan bezel kiri, kanan tipis, bezel atas cukup tipis, dan bezel bawahnya oke lah, mungkin di next bisa ditipisin lagi. Tapi intinya udah kekinian dan bezel-less. Sedangkan untuk resolusi sendiri gimana? Seperti yang gue bilang di awal, Nvidia menaruh sistem requirement untuk laptop tersebut harus pakai resolusi 1080p atau 4K. Dan Acer nggak main-main, langsung kasih resolusi 4K UHD 3840x2160 dengan color gamut 100% Adobe RGB yang divalidasi oleh Pantone. Jadi warna yang kalian lihat itu udah sangat akurat, warnanya vivid, pokoknya detail juga sih, pokoknya mantep banget. Ya walaupun ada lapisan anti glare, tapi layarnya masih bisa memberikan warna yang nyata. Jadi cocok buat kalian graphic designer ataupun yang suka color grading di video. FYI, masing-masing layar laptop ini sudah dikalibrasi sebelum dijual di konsumen. Tapi nanti kalau misalkan rasa masih kurang warnanya, ya bisa kalian kalibrasi lagi sendiri lewat software yang udah di-include. Nice! Konsep di series itu selalu membawa timeless design, yang artinya desain di laptop ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Di awal gua rada pesimis, secara kan desain cepet banget ya bisa berkembang. Tapi seperti yang gue bilang di Acer Concept D5 kemarin, kalau desain simple dan minimalis kayak gini ditambah pemilihan warna yang basic atau yang umum, warna putih seperti ini, ya nggak salah juga kalau Acer ngeklaim laptop ini punya timeless design secara bisa diterima banyak orang. Dan gue harus appreciate satu hal dengan Acer, yaitu improvement dari Concept D5. Kemarin kan bodinya gue komplain rada bunyi-bunyi kayak kopong. Nah kali ini di fix lebih solid dan udah tidak ada bunyi lagi. Nice improvement. Dan buat kalian yang tanya berat laptop ini berapa, ya cuman 2,1 kg aja kok. Harusnya nggak berat-berat amat lah ya. Konsep di series ini memang ditujukan buat orang-orang yang sering kerjanya di luar tapi butuh performa terbaik. Well, selain Acer menyediakan tingkat mobilitasnya, tapi Acer juga memberikan performa yang sangat kacau. Contoh, prosesor menggunakan Intel i7 9750H, GPU menggunakan RTX 2080 dengan VRAM 8GB, RAM-nya menggunakan 16GB DDR4, internal memory menggunakan SSD 512GB, dan OS-nya menggunakan Windows 10 Pro. Ada banyak banget yang gue mau bahas dengan RTX-nya, karena ini menarik sih. Jujur, ini RTX pertama yang gue coba di laptop. Dan apalagi kalau misalkan kalian adalah content creator profesional, pasti akan sering berurusan dengan Adobe Premiere, Adobe After Effects, ataupun Adobe Photoshop. Contoh, gue akan ngetesin pakai Adobe Premiere karena Acer mengklaim laptop ini bisa menghandle 8K resolution pakai footage RAW dari Red Camera. Dan gue langsung buktiin, gue cari footage 8K yang disediain langsung oleh Red-nya, itu gue render di resolusi 8K tentunya, di durasi 1 menit, makan waktu sekitar 7 menit 50 detikan lah ya. Pokoknya nggak nyampe 8 menit, dan menurut gue masih tergolong cepet. Kalau misalkan kalian mau full preview di full resolution, itu pakai GPU masih bisa terbaca dengan baik walaupun memang masih agak patah-patah. Tapi kalau misalkan di-compare pakai CPU atau softwarenya, itu nggak bisa ke preview sama sekali, kecuali kalian turunin di 1/4 resolusi previewnya. Tapi intinya RTX ini
gila sih, punya performa yang sangat wow. Tapi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, gimana 4K-nya?" Kan tadi 8K. Dan gue udah ngetesin 4K dari Red kamera juga yang gue download langsung dari Rednya. Itu di durasi 1 menit, makan waktu render sekitar 1 menit juga. 1 menit 7 detik yang cepet banget. Jadi buat kalian videografer yang suka ngedit di resolusi 4K, bisa dijamin aman untuk ngedit di laptop ini. Dan faktanya kalau misalkan kalian mau ngerender, itu kan biasa laptop akan push optimal performanya, jadi otomatis fan akan muter sangat cepat. Tapi berbeda dengan Acer Concept D7 ini, itu bisa di bawah 40 dB. Jadi yang nggak terlalu berisik dan gua ngerti sih. Karena airflow atau air coolingnya bagus. Untuk ngisep dan keluarinnya itu ada di posisi kiri, kanan, dan untuk ngisepnya dari belakang. Jadi airflow sendiri udah bagus. Dan gua ngetesin pakai Adobe After Effects sekarang, itu juga bisa ngerender dengan sangat amat baik. Dan kalau kalian tanya, gimana Blender bang? Harusnya bisa, secara resolusi 8K aja bisa di render dengan sangat amat baik. Pokoknya RTX ini luar biasa. Dan kalau misalkan kalian mau main game Minecraft pun, ini karena RTX, ada RTX mode on-nya juga yang sangat keren. Oke, soal sound yang gue keluhkan di konsep D5 kemarin, udah di-improve dan menurut gue ini berasa banget improvementnya. Karena bass sekarang jauh lebih nampol, suaranya lebih kenceng, pokoknya lebih baik lah. Jadi buat kalian yang mau nonton pakai speaker bawaannya, udah asik. Seperti yang bisa kalian dengar, berikut contoh suara dari konsep D7 ini. Karena ini laptop ditujukan untuk content creator, otomatis port I/O juga harus diperhatikan. Karena sangat penting. Karena bakalan ribet harus beli dongle sana-sini. Harus bawa dongle sana-sini. Apalagi buat kalian yang suka kerja di luar, kalau misalkan kelupaan bawa dongle, itu bisa berabe. Apalagi kalau ada deadline. Wah, kelar deh. Tapi untungnya port I/O di laptop ini udah komplit. Di bagian kiri terdapat charging port, LAN port, USB 3.1, HDMI, mic port, dan jack 3.5. Sedangkan di bagian kanan ada 2 USB 3.1, mini display port, Type-C, dan LED indicator. Oh ya, seperti biasa, Acer selalu nyediain satu port atau satu USB port yang tetap bisa ngalirin listrik even posisi laptop itu dalam keadaan mati. Atau gampangnya, bisa jadi powerbank dadakan. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang sangat menarik yang ada di Acer Concept D7 ini. Dan sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya. Karena setiap laptop kan tidak ada yang sempurna. Langsung aja kita mulai di kekurangannya ya. Sebenarnya laptop ini nyaris sempurna, tapi hanya ada di keyboardnya aja yang menurut gue masalah. Dua hal yang gue kurang suka di bagian keyboard. Pertama, layoutnya yang sekarang lebih mundur. Jadi buat typing experience dan main game itu rada susah sih. Contoh, untuk ngejangkau tombol Alt pas main game pakai clicking itu susah. Tekan tombol enter pakai clicking pas saat typing, yaitu agak butuh ngebiasain diri sendiri sih. Karena layoutnya ini menurut gua agak mundur aja. Sedangkan keluhan kedua ini minor, yaitu backlightnya masih belum bisa di enable always on. Kecuali mesti di tweak dulu baru bisa. Yang menurut gua rada ribet, harusnya ada opsinya ya gitu langsung di keyboardnya sendiri. Tapi sisanya aman sih. So guys, segitu aja video review Acer Concept D7 dari kita. Jadi laptop ini dibanderol seharga 39.999.000 atau 40 juta. Iya mahal, emang mahal. Tapi buat kalian content creator profesional otomatis kan bisa menghasilkan lebih dari itu. Dan rasanya dengan performa yang ditawarkan, terus mobilitas yang ditawarkan, ini menurut gua ya worth it dan bisa jadi opsi buat kalian yang emang pengen cari hardware tinggi dan budgetnya emang lagi ada. Dan misalkan buat kalian mau beli laptop ini, Acer pun kasih Adobe Creative Cloud Membership selama 3 bulan yang kalau dinilai itu
worth sekitar 3-4 jutaan. Lumayan lah ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyala notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay up to date.